Oke, halo semua. Berjumpa lagi dengan saya Kevin. Di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara mengatasi error pada produknya Adobe. Misalnya errornya seperti ini, yang tertulis bahwasannya programnya tidak bisa dibuka dikarenakan file msvcr110.dll ini tidak ditemukan dan disarankan untuk install ulang programnya untuk mengatasi masalah ini seperti itu. Tapi daripada kita menginstal ulang programnya akan lebih baik dan lebih simple untuk masalah ini ya. Lebih baik kita selesaikan saja error pada aplikasi ini. Karena cara penyelesaiannya cukup simple dibandingkan ketika kita install ulang seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya error yang saya alami ini terjadi pada aplikasi Adobe Photoshop CC ya, yang CC 2014. Ini saya menggunakan aplikasi yang krek-krekan, yang bajakan ya teman-teman. Jadi muncul error seperti ini, barangkali teman-teman juga mengalami. Dan mungkin ini nggak hanya terjadi di produk Photoshop, tapi juga di produk-produk pada Adobe yang lain ataupun aplikasi yang lain seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya muncul error seperti ini, coba aja pakai cara ini. Oke, langkah yang pertama kita langsung masuk aja. Langkah yang pertama kita close dulu ini errornya 4 kali ya baru tutup. Habis itu kita masuk ke linknya, link penting. Ini kita langsung masuk ke link resminya dari Microsoft ya. Jadi kita perlu menginstal software yang sangat kecil ukurannya. Kita tinggal masuk aja ke link ini, nanti muncul seperti ini ya. Kalau udah kita scroll ke bawah nanti ada tulisan seperti ini nih, Visual C++ bla 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 update 4. Nah ini kita bisa pilih bahasa, tapi karena nggak ada bahasa Indonesia ya udah kita pakai defaultnya aja ya. Kalau udah klik tombol download, nanti secara otomatis akan muncul seperti ini, pop up ya, muncul pop up seperti ini. Kalian klik aja ini dua ini ya, karena di sini saya menggunakan 64 bit, jadi ini pakai yang 64 sama 32. Kita yang install yang ini aja, yang bukan ARM ya, dua ini ukurannya 6,9 sama 6,3 MB. Nah kalau udah kita klik next, nanti totalnya cuma 13 MB, cuma dikit aja. Habis di next otomatis akan terunduh, jadi kita bisa save. Kalau misalnya di sini nanti muncul ya di pojok kiri gembok ini muncul pertanyaan apakah Anda mengizinkan untuk download multiple, kalian pilih yes aja. Jadi nanti otomatis ke download 2 kali seperti ini, ada 2 file. Kalau misalnya nggak ada ya otomatis seperti saya tadi. Ini kita simpan satu-satu. Nggak tahu kalau misalnya teman-teman pakai IDM mungkin bisa otomatis ya. Oke. Nah, udah ke download kan ini. Kita tinggal buka aja. Nanti saya simpan di desktop ya. Ini hasil downloadnya di sini. Nah, kita install satu persatu. Klik aja 2 kali. Nah, ini terserah mau baca apa enggak. Saya skip aja. Ini klik centang jangan lupa. Lalu kalian pilih install. Nah, kalau muncul notifikasi kalian pilih yes dan tunggu beberapa saat karena programnya kecil jadi agak cepat. Lalu yang kedua, tadi kan yang ini 32, sekarang yang 64. Nah, ini klik centang lagi, setujui, lalu install. Klik yes lagi. Tunggu beberapa detik. Lalu klik close. Nah udah gini aja, nggak perlu di restart komputernya, langsung kita coba buka Adobe Photoshopnya. Nah sekarang udah nggak muncul error dan Adobe Photoshopnya udah berhasil untuk dibuka. Nah kalau teman-teman tanya kenapa kok pakai yang tahun 2014, nah karena jujur saja saya nggak terlalu bisa desain, dan ini kemarin saya download juga karena butuh buat suatu keperluan. Jadi biar dapat ukuran yang kecil dan nggak lemot lah kayak gitu, karena di sini juga RAM-nya nggak banyak banget seperti itu. Nah mungkin cara ini bisa membantu teman-teman, semoga berhasil ya. Dan jangan lupa like dan juga subscribe apabila video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dan insya Allah akan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.